Kami juga ingin mendengar pengalaman Ibu mengenai tantangan terbesar dalam melakukan penilaian kompetensi Mansol School ini, terutama apabila ASN-nya itu berasal dari latar belakang budaya yang beragam. Nah, bagaimana strateginya supaya bisa dilakukan untuk apa ya, menjaga objektivitas penilaian dan menghindari biasnya gitu, Bu. Mungkin itu dua pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dery ya. Ya. Kalau kalau dari kata-kata siapa ya, saya super sekali gitu pertanyaannya. Terima kasih sekali lagi. Ya. Terima kasih dan tadi Bu Dery menanyakan dua hal ya. Jadi untuk aspek mansos itu indikator-indikatornya apa saja atau mungkin yang diutamakan begitu. Kalau kalau menurut kami semua atau 9 kompetensi manajerial plus satu sosial kultural itu semuanya memiliki porsi yang penting karena itu adalah bagian dari eh, aspek-aspek dibutuhkan dalam setiap ASN ya, dalam setiap ASN dalam berkinerja dan bekerja. Nah, dan kita bisa mempotret ya, terutama ya karena ini ketentuan yang diatur adalah baru 9 kompetensi manajer untuk melihat dari 9 Mansur School-nya itu aspek Mansur School. Sehingga kita tetap mengacu pada itu, di mana memang sebenarnya tidak ada poin utama yang selalu kita eh, apa ya, kita jadikan acuan. Tetapi kalau ini berkaitan dengan eh, apa ya, dengan eh, level jabatan, tentu saja ada poin-poin yang kita pantau nih ya. Meskipun itu bukan menjadi acuan yang utama, tetapi kita pantau. Misal unsur pengambilan keputusan. Tentu saja dalam menjadi ketika ASN itu menjadi pimpinan dalam organisasi itu ya, apalagi misalnya level entah level 4, level 3 atau level 2, tentu dia diwajibkan untuk mengambil keputusan seefektif mungkin. Tidak hanya efektif ya, cepat, tepat dan tepat waktu ya. Jadi oh ini bagaimana nih PK-nya gitu loh. Sebagai pimpinan dia dia PK-nya bagus enggak. Nah, itu kalau itu kita tentukan dari sisi apa ya? Dari sisi asetnya ya. Dari sisi seperti kami tadi ya menyampaikan oh bahwa ini nanti kita masukkan ke manajemen talenta. Otomatis untuk mencari suksesor kita membutuhkan pimpinan-pimpinan yang qualified. Nah, salah satunya yang kita lihat nih, yang kita tembak nih, oh ini orang untuk pengambilan keputusannya bagus nih. Nah, itu salah satunya. Meskipun kita sangat membutuhkan pimpinan yang integritas tinggi, komunikasi bagus, kemudian koordinasi bagus, orientasi pada hasil pencapaian target program kegiatannya bagus, kemudian nggak cuman mengembangkan tapi orang lain, kemudian bagaimana dia menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Sebenarnya itu 9 kompetensi manajer itu harus ada di setiap ASN. Tetapi ketika lihat ketika dia level pelaksana, otomatis mungkin pengambilan keputusannya akan berbeda dengan pimpinan organisasi begitu. Jadi itu ada poin-poin yang mungkin ya, yang bisa juga ya sesuai dengan tujuan penilaian kompetensi yang bisa kita bedakan. Kita nggak mungkin menuntut pengambilan keputusan bagus dari seorang pelaksana kan tidak mungkin juga. Padahal baik dari pelaksana JF ya, kemudian pejabat struktural itu sama 9 kompetensi manajerial, tetapi juga kita melihat dari sisi kebutuhan-kebutuhan kita. Itu yang saat pertama, Bu. Kemudian yang indikator-indikator apa saja? Tentu saja kami tetap mengacu pada Permen PAN RB nomor 38 tahun 2017 bahwa di situ ada level-level atau indikator-indikator dalam setiap unsur. Misalnya unsur komunikasi ya, ketika dia level 1, dia bisa menyampaikan ide-ide gagasan ke orang lain. Itu level 1. Kemudian ketika kita ke level 2, dia tidak hanya mempunyai gagasan, tetapi dia mengimplementasikannya ya. Nah, itu bagian dari komunikasi ide gagasan itu diimplementasi. Kemudian level 3 di atasnya, dia bisa mengatur dan dia bisa memutuskan atau mungkin dari level dia
pimpinan ya, dia bisa mengatur, dia bisa mengajak, dia bisa mengapa. Itu itu level dari setiap orang. Sehingga kami sesuaikan Bu Dery gitu ya, dari sesuai level, kemudian ada indikator-indikatornya dalam setiap unsur, itu juga kami sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Pertama di ketentuan per KBKN dan per Menpan RB nomor 13. Itu dia. Sehingga mungkin tidak sekali lagi ya, kan mana acuan atau mana yang diutamakan, tetapi kita sesuaikan dengan level asesinya dan tujuannya. Gitu. Kalau tujuan meski ya asesinya dia pelaksana, tapi tujuannya pemetaan dan pengisian tentu saja akan beda. Kalau tujuannya pengisian jabatan, dia level 1 kita naikkan, dia enggak naikkan di level 2. Kita ambil indikator yang level 2-nya. Apakah dia nyampe di situ apa enggak gitu. Nah, itu yang kita jadiin acuan ketika dia kita tunjuk eh, menjadi asesi dengan tujuan pengisian jabatan atau promosi begitu. Dia nyampe nggak di level ini? Nah, dia kan seharusnya level idealnya kan di level 1, tapi dia nyampe nggak di level atasnya. Nah, itu ada indikator-indikatornya di situ. Yang nomor 2, pertanyaan selanjutnya, apakah ada apa saja begitu ya tantangan eh, proses-proses pelaksanaan kompetensi mengingat mungkin ada beberapa asesi dengan budaya yang beragam. Kalau kami acuannya satu, ketika kita mengacu pada aturan yang ada atau rel ya, atau rel aturan yang ada, tentu saja aturan-aturan itu kita terapkan sama, sama kita terapkan sama pada semua asesi ya, pada semua atau pada setiap wilayah atau daerah yang ada. Itu yang pertama. Acuan kami hanya berkaitan dengan aturan. Kami sesuai, jadi ketika dia level 2 ya kami sesuai level 2. Soal-soal kita sesuaikan juga dengan tingkat kesulitan di apa level 2 atau GPT Pratama misalnya. GPT Pratama tentu saja kita bedakan. Itu yang pertama. Kita by aturan. Yang kedua, dalam setiap proses penilaian kompetensi, contoh tadi ya, kami ketika menyusun soal analisa kasus, proposal writing, atau mungkin juga in basket gitu, atau mungkin juga sesuaikan dengan diskusi ya, tema-tema diskusi, kita sesuaikan juga kita melihat range dan range. Nah, itu tantangan juga bagi kami karena administrator dan kami ya selaku penyelenggara penilaian kompetensi kita juga harus menyesuaikan dengan lingkungan, kondisi politik, situasi atau wilayah kondisi-kondisi yang ada. Misalnya kita asesi kita adalah dari daerah, mohon maaf, mungkin semi pedalaman dari sisi transportasi eh, tidak mungkin selancar instansi-instansi lain gitu. Nah, kita juga sesuai. Oh, ternyata kan komunikasinya juga terhambat dari sisi tidak tidak bisa serta-merta kita koordinasi sekarang, silakan datang ke ruangan saya. Itu berbeda. Jadi kita sesuaikan, oh kita sesuaikan dengan budaya-budaya, kita sesuaikan dengan soal, kita sesuaikan juga dengan kebutuhan. Ternyata proses pelayanan publik mungkin ya, pelayanan publik di kota atau di daerah A berbeda dengan pelayanan publik daerah D. Karena apa? Di daerah D eh, situasi masyarakatnya homogen Bu misalnya di daerah itu, tapi di daerah A berbeda kondisi geografis, masyarakatnya juga heterogen, berbeda-beda suku, budaya, agama, pasti akan berbeda. Nah, itu tantangan kami dalam membuat soal ya, membuat soal tentu saja dan untuk menyesuaikan diri dari situasi yang ada. Sehingga dari itu insya Allah ya Bu Dery ya, kalau kita bicara tentang berkaitan dengan objektivitas, oh ya, kalau berkaitan dengan objektivitas, satu hal lagi Ibu. Eh, Jangan sampai asesi yang kita wawancarai, yang diwawancari sudah mengenal. Siapa tahu ternyata meskipun berbeda wilayah ya, ternyata dia istrinya teman kuliahnya misalnya, atau suaminya teman kuliahnya, atau bahkan sepupu atau saudaranya. Tentu saja kita tidak berikan
wawancara kepada asesi ini dengan asesi ini gitu, kepada asesor kami gitu. Itu mengurangi objektivitas. Kemudian untuk mengurangi bias, ya sekali lagi kami sesuaikan dengan ketentuan yang ada, kemudian juga kita berlaku senetral mungkin ya, dengan tidak memberikan asesi ya yang kenal atau mungkin dengan eh, apa ya, ada kaitan-kaitan tertentu ya, ada kaitan-kaitan tertentu, kita tidak kita meminimalisir itu salah satu dengan itu, Bu Dery. Jadi kalau kalau mungkin ada yang tanya selama ini tantangan terberat apa sih gitu kan, ya paling tantangan terberat ketika kami misalnya ya ditanya-tanya eh, bisa dinaikkan nggak nilainya, nah itu yang kita nggak, tantangannya itu. Jadi kami insya Allah ketika kita melakukan penilaian kompetensi kita straight sesuai aturan yang ada. Ketika sekian ya sudah sekian gitu. Tidak bisa kami atik. Itu saja sih tantangan. Tapi tidak banyak yang seperti itu. Gitu Bu Dery. Ya Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Tapi saya sedikit menggali kembali Bu terkait dengan materi asesi pada materi asesmennya nanti. Untuk satu institusi berarti kita harus mengacu kepada tadi Ibu ada mengatakan Renja, Renstra ya Bu ya. Nah, apakah selain dari Renja atau Renstra itu eh, apa materinya terkait dengan apakah ada aturan-aturan yang dari ada apa dari kementerian atau seperti itu, Bu? Atau memang terkait dengan apa lingkungan atau dokumen yang ada di institusi tersebut, Bu? Oh ya, terima kasih Bu Dery. Kalau kita bicara aturan, mungkin aturan akan terlalu banyak ya untuk di acu ya, untuk diacu oleh apa rekan-rekan asesor. Tapi rekan-rekan asesor administrator eh, yang menyusun membuat soal ya, menyusun atau membuat soal tentu saja mereka sudah punya apa ya rule tersendiri begitu. Eh, Gimana caranya membuat soal yang mengena ya, cukup mengena bagi asesi-asesi ini ya, dengan melihatnya eh tentu saja dalam satu daerah dan daerah lain berbeda begitu. Jadi misalnya kita analisa kasus ya, ternyata tren contoh ya, contoh di Jogja. Sekarang isu strategis yang cukup marak adalah persoalan. Nah, bagaimana ya pihak asesi ya dari misalnya pihak calon JPT Pratama, misalnya let's say kita ada seleksi calon JPT Pratama di Kota Jogja. Bagaimana para calon pemimpin ini mengambil kebijakan untuk mengenai sampah yang sedang tren saat ini, permasalahan sampah yang sedang menjadi isu daerah, isu wilayah, dan ini kita sedang karena proses atau isu strategis rencana kerja atau renstra bahkan karena kita juga menilai itu, oh ternyata kenapa kita kaitkan dengan renja atau renstra, oh ternyata eh, apa visi misi wali kota saat ini adalah menjadikan kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata yang berwawasan pendidikan, kesejahteraan sosial misalnya seperti itu. Nah, ketika kita bicara pariwisata, otomatis kita memberikan kenyamanan kepada wisatawan-wisatawan yang hadir. Nah, ketika dia harus mendapatkan hak kenyamanannya, sedangkan sampah di mana-mana, otomatis kita sebagai pelayan masyarakat kita harus bertindak seperti apa. Nah, itu yang terbu. Jadi itu kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi sosial kemasyarakatan yang ada, selain juga kita kaitkan dengan rencana kerja dan rencana strategis. Begitu juga di wilayah-wilayah atau di tempat asesi itu berada. Misalnya di kota maaf ya, di daerah Bengkulu, otomatis isu terjadi saat ini di kota Bengkulu misalnya berbeda dengan isu yang terjadi di kota Jogja, dan kita sesuaikan dengan oh ternyata kami melakukan penggalian informasi-informasi, kita cari berita-berita yang saat ini marak di Kota Bengkulu misalnya seperti itu. Kemudian kita sesuaikan dengan
orenjanya apa, kita membaca rensranya apa, kita sesuaikan dan kita olah. Jadi seperti itu Bu Dery ya untuk proses-proses penggalian informasi. Ya, baik, terima kasih Bu Ratri. Terima kasih Mbak Maura. Sama-sama Ibu. Sama Ibu Terry, baik. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bu Wewet boleh disampaikan ya. Hmm, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ratri. Sebenarnya pertanyaan saya tadi hampir sama dengan Ibu Dery, tapi di sini Bu, karena pengalaman Ibu yang udah banyak selaku asesor dan saya juga belum pernah Bu ya, baru kali ini juga ikut pelatihan asesor, saya tertarik sekali. Yang saya mau tanyakan, sebaiknya untuk penilaian daripada kompetensi itu harus 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali? Kemudian Bu, hasil daripada penilaian kita itu, hasil asesmen itu, apakah kita umumkan secara transparan atau bagaimana sebaiknya? Kemudian misalnya Bu ya, dia udah asesmen nih, kemudian dia nilainya bagus, tapi dia tidak masuk di dalam pemilihan pejabatannya. Bisa nggak untuk tahun depan nilai itu dipakai lagi untuk jabatan yang sama? Saya rasa cuman itu Bu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Wawet. Terima kasih Ibu pertanyaannya ini juga super question ya. Jadi langsung saja Bu izin langsung menjawab ya. Untuk penilaian kompetensi Bu Wawet menanyakan berapa tahun sekali atau 5 tahun sekali. Dengan mendasarkan ketentuan dari Perka BKN, masa berlaku penilaian kompetensi adalah 3 tahun Ibu. Jadi tapi itu masa berlaku ya. Tapi kalau pimpinan menghendaki si A ini di assessment setelah tahun kemarin sudah di assessment, hari ini misal di assessment, bisa juga Ibu, sesuai kebutuhan organisasi. Sebagai pengalaman Ibu, sebagai pengalaman bahwa di tempat kami ya, di tempat kami pegawai pemerintah kota itu bisa lebih dari 1 kali, bisa 5 kali, 6 kali di asesmen. Tergantung kebutuhannya. Misalnya salah satu contoh, dulu ketika dia menjadi CPNS misalnya ya, di CPNS kami melakukan pemetaan untuk CPNS 1 kali asesmen. Kemudian setelah dia menjadi PNS dan di apa ya, sudah menjadi PNS kemudian melaksanakan ketugasannya dengan baik, ternyata dia masuk bursa untuk pengisian jabatan pejabat dia 2 kali. Jadi setelah 2 tahun atau 3 tahun menjadi pejabat pengawas, ternyata dia masuk, ya, bukan masuk ya, karena kami melakukan penilaian kompetensi itu reguler. Jadi semua eselon 3 kami asesmen, semua eselon 4 kami asesmen. Jadi ternyata masuk reguler ke penilaian kompetensi untuk eselon 4 gitu. Dia 3 kali. Dan kemudian ketika menjadi eselon 4, saya ingin mengajukan siswa, saya ingin ikut seleksi beasiswa, kami asesmen dia bisa 4 kali. Jadi dalam 4 atau 5 tahun dia bekerja bisa 4 atau 5 kali itu di tempat kami, Bu. Jadi bahkan untuk masa berlaku sudah terlewatkan karena 1 tahun aja dia bisa 2 kali, 2 tahun 3 kali, tergantung kebutuhan instansi. Kalau misalnya ada pegawai, misalnya contoh ya Bu ya, buat fungsional mungkin guru ya, guru karena uji kompetensinya beda, ada uji kompetensi pejabat fungsional, dan mungkin guru juga karena dia tugasan sendiri yang maaf ya tidak dituntut untuk menjadi pimpinan ya, tidak dituntut untuk menjadi pimpinan, dia melakukan ketugasan fungsionalnya, mungkin asesmennya akan cukup rentangnya cukup panjang, tidak sering pegawai yang lain misalnya gitu. Tapi kecuali di tempat kami ada penilaian kompetensi untuk guru pertama, guru muda, guru madya itu kami ada gitu. Jadi ada, dan guru yang akan dikandidatkan menjadi kepala sekolah kita juga ada. Jadi sebenarnya tidak tidak menutup kemungkinan siapapun bisa asal sesuai kebijakan dari pimpinan organisasi. Itu pertanyaan yang pertama. Dan itu sekaligus juga menjawab pertanyaan yang ketiga ketika tadi Bu Wewet menanya
Misalnya ada yang nilainya bagus tetapi masuk dalam bursa, apakah bisa dinilai untuk selanjutnya tidak usah melakukan penilaian kompetensi? Bisa, Bu. Asal masa berlaku penilaian kompetensinya masih ada. Jadi misalnya contoh ya Bu ya, yang bersangkutan ikut sebagai pejabat administrator ya, sebagai pejabat administrator dia ikut seleksi JPT Pratama di tahun ini untuk kepala BKPSDM. Contoh saja ya, contoh kepala BKPSDM. Ternyata yang bersangkutan tidak menjadi kepala BKPSDM, tetapi tahun besok ya, tahun selanjutnya ternyata kepala Bapeda ada bursa nih, ada bursa JPT Pratama. Dia bisa mengajukan menjadi peserta peserta seleksi JPT, tetapi tidak perlu melaksanakan penilaian kompetensi juga tidak apa-apa. Tetapi ada catatan tetapinya. Berbeda kalau pihak pansel, ketua pansel menginginkan yang bersangkutan ikut dalam penilaian kompetensi, itu beda lagi. Jadi kalau pengalaman kami ada beberapa orang yang ada juga ya, ada orang yang ada satu dua ASN yang tahun kemarin ikut JPT Pratama jabatan waktu itu Kepala Bapeda. Ternyata beliau tidak masuk. Kemudian tahun ini beliau juga ikut lagi sebagai Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan. Dan itu dia ikut lagi. Sebenarnya kalau dari sisi hasil penilaian kompetensi masih bisa digunakan Ibu. Tetapi karena pimpinan organisasi, ketua panselnya menghendaki dia yang bersangkutan juga melaksanakan penilaian kompetensi karena ada diskusi, bisa dinilai dan lain sebagainya, maka yang bersangkutan akhirnya ikut penilaian kompetensi lagi. Tapi kalau dari sisi pemenuhan syarat sebenarnya dia sudah memenuhi, tapi berbeda dengan kebijakan yang ada. Itu Bu, jadi itu jawaban yang ketiga. Untuk jawaban yang kedua, untuk penilaian kompetensi diumumkan secara transparan tidak. Kalau di tempat kami, hasil penilaian kompetensi itu bagian dari classified ya, data yang bersifat rahasia. Karena kalau kita keluarkan, mungkin nanti akan apa ya Bu, cukup gaduh ya. Misalnya, oh itu dia tidak memenuhi syarat misalnya ya, atau dia ternyata optimal, nanti jadi bahan olok-olokan begitu. Nah, cukup pimpinan organisasinya dan yang bersangkutan yang tahu, dan pimpinan-pimpinan kami di BKPSD. Jadi ketika saya ya, ternyata hasil saya, wah saya sebagai kepala UPT saya ternyata kurang optimal nih gitu kan. Nah, di situ ada rekomendasi, ada pengembangan, oh ternyata aku harus ikut diklat komunikasi nih, komunikasi prima disampaikan. Tetapi kalau seandainya informasi hasil saya diketahui banyak orang, mungkin akan menjadi apa ya? Ya mungkin orang lain akan berpikir berbeda. Oh ternyata Ibu Ratri itu nggak kompeten di sana. Misalnya, ini misalnya loh Bu. Atau contoh pegawai yang lain gitu. Akhirnya kan menjadi isu yang kurang baik gitu Bu. Nah, diketahui hanya oleh pimpinannya dan oleh yang bersangkutan. Begitu kok di tempat kami. Berbeda ketika kebutuhan ini untuk manajemen talenta itu tadi, otomatis pihak pimpinan kami harus mengetahui seluruh pegawai ini nilainya berapa. Itu Bu Wewe. Semoga bisa izin izin Terima kasih menjawab. Bu Ratri. Terima kasih Mbak Maura. Izin Mbak nanya, Sama Bu Wewet. Baik, selain dari tiga eh, yang bertanya tadi, masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? saya Mbak, Mbak Sunita. Mbak Sunita. Iya, Ibu nanya ini ya, kaitannya dengan dosen. Dosen itu kan fungsional. Sementara ada juga tugas tambahan sebagai manajerial. Namun kalau kita istilahnya hanya fokus di fungsional sebagai dosen, artinya kan kita naik tuh dari asisten ahli ke lektor, lektor kepala, bahkan sampai guru besar. Nah, kegunaan dari Mansoskul untuk kebutuhan pada saat kita naik
pangkat atau naik fungsional itu untuk apa gitu ya, Bu? Apakah penting? Apakah memang Mansoskul itu khusus untuk manajerial saja atau bagaimana? Terima kasih. Baik, Ibu Sunita atas pertanyaannya. Iya, Bu. Jadi karena dosen itu ya dosen untuk kalau saya konteks saat ini ya karena eh, penilaian kompetensi itu kan aturannya ya penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai negeri sipil. Nah, punten nanti saya bicaranya di lingkup PNS dulu ya. PNS. Ketika dosen suatu universitas ya di mana dia PNS, maka dia juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penilaian kompetensi, Ibu. Jadi dari sisi seperti tadi ya, dilihat dari aturan terkait analisis kesenjangan kompetensi ya, untuk mengetahui kompetensi yang bersangkutan dibandingkan dengan kompetensi ideal. Itu diperlukan se, em, selama dia masih menjadi ASN atau PNS sebenarnya. Jadi itu berkaitan dengan kewajiban kompetensi bagi seluruh ASN. Kalau kita bicara dia selaku ASN, tetapi juga banyak dosen yang non ASN ya Bu ya, dan itu juga masuk ke kebijakan instansi pembinanya. Misalnya dia ikut kalau kami eh, ini ya, kalau kami selama ini tahu ya, ada beberapa dosen universitas negeri itu dia bukan PNS, tetapi dia pegawai universitas. Nah, berarti kebijakannya kebijakan universitas, Ibu. Jadi contoh UGM ya, kami pernah ditanya beberapa rekan-rekan kami ya untuk bagaimana sih asesmen dosen-dosen gitu ya. Nah, untuk contoh pegawai UGM itu dia tidak ada yang pegawai UGM itu pegawai PNS, ada yang pegawai Universitas Gajah Mada. Sehingga kami kembalikan ke kebijakan internal universitas, apakah dia wajib dilakukan asesmen atau tidak. Ketika wajib dilakukan asesmen, berarti untuk melihat kompetensinya sebagai dosen gitu. Jadi apakah kompetensi atau kebutuhan ideal organisasi itu didapatkan dari orang ini enggak sih? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada uji kompetensi untuk kenaikan jenjang. Itu juga membutuhkan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural, di mana saat ini ya banyak sekali kami juga PT Penilaian Kompetensi juga banyak sekali usulan atau pengajuan permohonan asesmen untuk JF-nya ya, untuk naik ke dari madya, dari madya ke utama dan lain sebagainya. Nah, ini juga sesuai ketentuan juga dibutuhkan untuk ketika seseorang naik ke jenjang di atas itu itu qualified nggak sih begitu. Jadi sama seperti di tempat kami ya, di tempat kami di pemerintah Kota Jogja, meskipun dia misalnya ya, contoh analis kebijakan dari muda ke madya. Kita melihat formasinya ada atau tidak gitu ya. Eh, dan itu dia akan melakukan asesmen. Melaksanakan asesmen untuk apa? Untuk mendapatkan rekomendasi dari kami apakah yang bersangkutan itu dapat dinaik menjadi JF di atasnya begitu. Nah, itu sebenarnya itu bagian dari bukan apa ya, pemenuhan kompetensi dirinya sendiri terhadap jabatan yang diduduki. Itu Bu Sunita, kalau kami melihat itu. Jadi apapun itu profesi apapun kalau kita bicara tuan yang ada ya kita mengacu pada ketentuan misalnya karena kita ketentuannya ASN ya, saya mengacu ke ASN ya. Profesi apapun baik itu dosen atau mungkin peneliti atau apa yang dia PNS ya dia harus sesuai juga dengan ketentuan. Kalau dia duduk di jenjang-jenjang jabatan fungsional, berarti dia juga harus memenuhi ketentuan. Dan salah satu ketentuan untuk kenaikan JF, salah satunya syarat uji kompetensi dan sosial kultural yang itu harus dilakukan dalam rangka apa? Memotret kompetensinya, kesesuaian kompetensi pada jabatan yang diduduki. Itu sih Bu, kalau menurut kami. Atau ada tambahan pertanyaan? Oke, terima kasih Mbak jawabannya. Sama-sama Gini Ibu Mbak, mau Sunita. mau
mau tanya lagi. Ya, Eh, kita ini kan terutama di grup ini banyak yang dari kesehatan gitu ya, basicnya kesehatan. Nah, kemudian nanti seandainya emang jadi asesor beneran gitu ya, pada saat bertugas itu apakah nanti akan dipilah sesuai dengan eh, profesi atau keahlian masing-masing, atau ada ketentuan lain seperti itu? maksud Ibu profesi keahlian masing-masing itu apa, Bu? Karena setahu kami ketika asesor SDM aparatur ya sesuai dengan si asesor SDM aparaturnya. Berarti sesuai keilmuan yang didapat pada saat kita pelatihan gitu ya, kan ada poin-poin yang memang harus dipenuhi, sehingga nanti kita tuh mengaksesnya tidak mesti untuk kalangan PNS yang berada di level kesehatan saja, ada Kementerian Kesehatan saja, atau bisa ke semua kementerian, seperti itu maksud saya. Oh, yes. Jadi Iya, ada Bu. dibatasi nggak ya gitu? Kalau setahu saya kalau asesor berbeda ya dengan ada asesor SDM aparatur, ada asesor kepegawaian ya di tempat kami juga ada asesor kepegawaian, ada asesor kesehatan misalnya. Nah, itu penamaannya Bu, kalau berkaitan dengan asesor kepegawaian berarti tuh si dia di bidang kepegawaian saja ya di bidang. Tapi kalau SDM aparatur saya rasa itu mencakup semuanya. Dan ketika punten mungkin ada asesor yang maaf ada personil yang lulus uji kompetensi menjadi asesor yang pernah pelatihan asesor dan bisa digunakan. Kalau saat ini kami mengacu pada ketentuan bahwa asesor SDM aparatur yang melaksanakan penilaian kompetensi di PNS adalah seorang PNS. Nah, kalau misalnya non PNS mungkin juga dapat melakukan penilaian kompetensi kepada non PNS. Tetapi ya kami tambahkan informasi tambahan. Tetapi akan ada aturan ya aturan baru terkait asesor SDM aparatur non ASN yang bisa melakukan asesmen. Salah satunya dengan proses-proses akreditasi. Seperti Corin Center ini, Bu, ketika Corin Center nanti dinilai oleh Puspenkom dan hasilnya B atau A, berarti yang bersangkutan atau asesor Corin Center, meskipun bukan ASN, bukan PNS, dapat melakukan asesmen bagi PNS dengan acuan-acuan atau indikator leveling sesuai dengan ketentuan yang berlaku, gitu. Jadi bisa saja, tetapi kita kembali ke lembaga yang menangani asesor SDM aparatur ini, Bu. Ketika dia sudah dapat akreditasi dari BKN, sepertinya bukan seperti ya, akan bisa melakukan akreditasi baik PNS maupun non PNS. Tetapi ya untuk PNS sendiri ya, asesor SDM PNS dia bisa melakukan ke S. Kalau swasta nanti tergantung request instansi swastanya ketika meminta bantuan dia sebagai asesor misalnya. Tetapi otomatis menyesuaikan kebijakan yang ada. Karena kami acuannya adalah per KBKN, kemudian Permenpan RB. Leveling jabatannya itu. Tapi kalau contoh suami saya dia BUMN, dia tidak mengacu pada apa per KBKN dan Permenpan, tetapi aturan di BUMN-nya. Syarat seorang kepala cabang X begitu, ini mempunyai potensi apa dengan standar tes ini dan kemudian asesmen dengan metode ini itu beda gitu sehingga kesulitan kami ketika kami dari seorang PS untuk melakukan asesmen ke perusahaan swasta atau ke instansi swasta, kesulitan kami adalah menyesuaikan kebijakan yang ada. Tetapi sebaliknya, kalau rekan-rekan asesor SDM aparatur non PNS yang penyelenggara penilaian kompetensinya ya, yang menaunginya itu adalah sudah terakreditasi oleh Puspenkom BKN dan dapat melakukan penilaian kompetensi sebagaimana standar yang ditetapkan oleh BKN, maka akan dapat melaksanakan penilaian kompetensi bagi
ASN juga. Gitu, Bu. Oke, makasih Mbak. Sama-sama, Ibu. Baik, Ibu Sunita sudah bertanya tadi, sudah puas, Ibu Sunita? Insya Allah ya. Sudah, insya Allah. Baik, Mau, kita mau, masih masih boleh nanya nggak? boleh, boleh Ibu. Iya, saya mau nanya berkaitan dengan materi aja sih. Masih ada yang belum paham. Oh, Ibu Wellen ya? Yang, Silakan, Bu. yang mengenai metode assessment center tadi, Bu Rati ya, Bu Rati Budia ya. Itu kan ada beberapa ya metode assessment center itu tadi kan ya psikotes, wawancara, simulasi dan ada in basket gitu ya. Ya saya masih yang agak belum paham itu mungkin bisa dijelaskan maksudnya yang di in basket tadi sekalian contohnya itu seperti apa metodenya sama yang di metode lainnya tadi itu ada situation judgment test. Itu mungkin bisa dijelaskan juga maksudnya seperti apa dan contohnya juga ya Bu ya. Yang in basket sama situation judgment testnya tadi. Ya, Bu, saya buka per-KBKN karena di situ sudah dijelaskan dan sepertinya saya lebih mudah kalau aku memberi contoh dengan aturan ya. Sebentar. Saya bisa share screen ya. Izin saya share screen. Gimana Bu Ratri? Udah dijawab kan ya yang punya Oh Ibu? iya, sebentar saya share screen dulu. Ini kok belum keluar. Siap-siap. Atau boleh minta minta bantu dengan Mas Rozak ini Bu Ratri. Oh, sebentar ini Gimana? saya sudah buka. Sebentar, saya coba ya. Tapi tidak muncul di. Oh, ini sudah. Ya Bu. Ini jadi sudah terlihat ya, Bu Wellen dan Iya, lagi Bapak loading Ibu sudah, Bu. sekalian. Ya. Oh iya Nah, ya. ini saya search metode sedang. Nah, ini Bu Wellen dan Bapak Ibu yang lainnya. Jadi metode sedang adalah proses penilaian kompetensi dengan metode assessment center. Ya, metode assessment center itu adalah multiple ya, beberapa metode dengan menggunakan alat ukur wawancara tingkat sedang, tes psikologi ditambah paling kurang 2 simulasi tingkat sedang. 2 simulasi tingkat sedang ini berarti ketika kami melakukan penilaian kompetensi di luar wawancara ya Bu ya, di luar wawancara dan psikotes ada 2 simulasi. Yang satu analisa kasus dan yang satu diskusi. Ya, dan yang satu analisa kasus dan satu diskusi. Nah, untuk metode analisa kasus, untuk metode analisa kasus kita laksanakan. Oh, ini cuma satu, tidak ada contoh di sini. Jadi kita berikan soal kepada peserta, begitu kita berikan soal suatu kasus ya di lembaga tertentu ya, di lembaga tertentu di mana soal itu tadi yang seperti kami sampaikan ke pertanyaan sebelumnya ya, bahwa ketika kami menyusun soal kita harus mengetahui ya, kita juga mengambil informasi dari range kemudian isu strategis kita terapkan dalam soal itu. Misalnya dalam suatu lembaga instansi pemerintah X terjadi apa mungkin situasi tentang pengelolaan sampah yang eh, belum adanya gitu. Banyak masyarakat protes, banyak ini, kemudian juga kesehatan juga terdampak, kemudian lingkungan yang kotor, kemudian PAD menurun karena tidak ada wisatawan yang betah di situ dan lain sebagainya. Apa yang Anda lakukan misalnya? Seperti itu, Bu. Contoh ya. Kemudian sesi ini menulis dalam lembar jawaban kalau kami laksanakan dengan ketik, tapi ditulis juga bisa, tapi kalau ditulis mungkin ada beberapa apa ya?
mungkin cara penulisan yang kita orang lain tidak bisa membacanya gitu, sehingga kita lakukan dengan apa, mengetik di laptop. Nah, itu kemudian kita lihat ya, kita lihat dari jawaban-jawabannya, kita beri waktu 60 menit begitu, setelah selesai kumpulkan ya dan sebagainya. Kemudian untuk asesor yang menilai itu melihat di situ apakah dia memberikan pelayanan publik yang bagus, bagaimana dia komtulnya, komunikasi tulisnya, bagaimana dia pengambilan keputusan di situ, bagaimana dia menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, ada di situ, Bu. Jadi kita bisa menggali jawaban-jawaban yang ada, menggali unsur-unsur yang dibutuhkan dalam penilaian kompetensi dengan melihat jawaban yang ada. Dan itu skala penilaiannya juga ada itu. Jadi seperti itu, misalnya, oh ternyata dia nyampe nih pelayanan publiknya, oh ternyata dia harus mengutamakan kebersihan, mengutamakan pengelolaan sampah dengan koordinasi dengan A, B, C, D. Oh berarti dia koordinasi yang bagus nih. Dia itu dan sebagainya. Nah, itu seperti itu, Ibu. Jadi, itu contoh untuk metode sedang. Ada analisa kasus, kemudian ada LGD, ada diskusi di situ ya, ada diskusi bagaimana kita juga melihat, pengawas melihat bagaimana komunikasinya, bagaimana pengambilan keputusannya, bagaimana orientasi pada hasilnya dan lain sebagainya di situ. Nah, untuk metode sedang seperti itu ya, ada minimal paling sedikit dua, bisa lebih dari itu, bisa tambah lagi proposal writing ya, bisa tambah proposal writing. Kemudian untuk metode kompleks adalah minimal tiga simulasi. Tiga simulasi itu adalah ada analisa kasus, diskusi, proposal writing, dan ditambah karena minimal sehingga ditambah investigate. Nah, investigate ini kami lakukan untuk metode kompleks, dalam arti metode kompleks itu kami tujukan untuk tingkat JPT Pratama, Ibu. Jadi investigate itu seperti apa ya? Menindaklanjuti surat sebenarnya. Dia mengelola surat masuk itu bagaimana? Dia memerintahkan, mendelegasikan wewenang bagaimana? Tetapi dibatasi waktu tertentu dengan sejumlah surat yang ada gitu. Nah, surat itu juga dirangkai sekian rupa oleh asesor kami, oleh pihak administrator kami ya, administrator kegiatan, dan dia juga seorang asesor untuk menyusun dan menyesuaikan dengan apa ya, unsur-unsur yang ada. Apakah di situ dia ketika dia menemukan dia mendapatkan soal maaf, surat dengan kasus yang cukup kompleks ya, kasus ternyata Pak Wali, misalnya surat dari Bupati ya, terkait silahkan Anda koordinasikan, misalnya dapat memo dari Bupati, koordinasikan terkait ini. Kemudian langkah-langkah yang dia ambil apa? Kepada Bapak Kepala bidang ini, laksanakan, tolong kumpulkan ini. Dua, kepada kepala bagian ini, tolong ini. Nah, itu dari perintah-perintah itu juga merupakan apa ya, informasi bagi kami untuk kami lakukan penilaian lebih lanjut begitu, terkait terkait apa unsur-unsur yang kami butuhkan dari seorang pimpinan. Seperti itu, Bu. Jadi contohnya, kalau kami tidak memberikan contoh karena ini nanti jadi bocoran, Bu, ketika kami share di sini. Tetapi untuk informasi-informasi ya secara umum seperti itu, Bu Belen. Gitu, Bu. Jadi Apakah metode ini itu nggak semua digunakan, tapi tergantung tingkatan asesi yang mau di asesmen. betul, betul sekali. Jadi tidak mungkin pelaksana kami belikan simulasi rumit ini, tidak mungkin, Bu. Untuk in basket hanya kami berlakukan untuk metode kompleks. Kemudian untuk analisa kasus bisa kami laksanakan pada tingkat pengawas ya, GF muda begitu, kemudian juga pejabat pengawas, pejabat administrator bisa dengan tingkat kesulitan soal yang berbeda. Otomatis pejabat pengawas akan berbeda kesulitannya dengan pejabat administrator karena dia di eselon 4 dan eselon 3. Otomatis lebih berat eselon 3 daripada eselon 4 gitu. Jadi kami akan sesuaikan tingkat kesulitannya dengan asesinya, dengan level asesinya
gitu. Kalau untuk situation judgment test sendiri, Oh, itu oh iya, untuk situation judgment test karena di per KBKN ya ini ada kami kami searchkan ya Bu ya metode lainnya. Jadi untuk metode lainnya ada di atas ya. Untuk metode lainnya itu dia masih diberlakukan salah satunya nggih, untuk level pelaksana. Dan kalau situation judgment test yang kami laksanakan, oh ternyata tidak ada di sini. Ada di sini saya sempat melihat metode assessment lainnya. Sekedap. Nah kalau maaf mungkin nggak di sini ya. Metode metode penilaian lainnya itu adalah dengan tidak menggunakan metode assess center karena itu ada apa sesuai kebutuhan yang pertama, kemudian eh, mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penilaian kompetensi di mana kami lakukan dengan aplikasi dengan computerized begitu dan tidak dengan metode assessment center yang berhadap-hadapan, beberapa simulasi, ada psikotes, ada wawancara. Untuk metode lainnya itu tanpa wawancara. Jadi kami laksanakan psikotes, kemudian ada SJT, Situation Judgment dengan tanpa wawancara. Itu kami berlakukan hanya untuk setara level 1 atau pelaksana. Jadi untuk pimpin atau apa pejabat pengawas, pejabat struktural ya kalau kami istilahkan baik itu levelnya 2, 3 atau 4 ya, eselonnya 4, 3, 2 gitu karena eselon itu berbanding terbaik dengan level ya Bu ya. Nah, itu kita hanya laksanakan kepada pelaksana saja dengan menyesuaikan level-level indikator atau level eh, kebutuhan sesuai levelnya. Misalnya salah satu contoh eh, ada di sini ya. Nah ini. Jadi salah satu contoh ya kompetensi manajerial dan sosial kultural. Untuk kompetensi manajerial unsur pertama adalah integritas. Nah untuk integritas ini adalah deskripsinya selaras dengan nilai norma atau aturan ya. Nah untuk level 1 kewajiban level 1 itu adalah dia sebagai pegawai mampu bertindak sesuai nilai norma atau etika organisasi. Nah, untuk eh, dia ada 3 indikator di level 1 itu, bertingkah laku sesuai perkataan, kemudian melaksanaan aturan dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan. Nah, dari indikator ini kita tuangkan dalam bentuk soal, Bu. Misalnya gini, salah satu contoh soal studi kasus ya, misalnya maaf kalau namanya sama ya. Budi adalah pegawai di BKPSDM Kota Yogyakarta. Dia disuruh oleh atasannya untuk melakukan apa, melakukan pengarahan kepada masyarakat di Kecamatan X gitu tentang ini. Terus apa yang Budi lakukan? Nah, contohnya seperti itu ya Bu ya. Jadi saya ulangi, Budi adalah seorang pegawai pelaksana di BKPSDM Kota Yogyakarta. Dia dimintakan oleh atasan untuk melakukan pengarahan berupa sosialisasi kepada masyarakat di instansi X. Apa yang Budi lakukan? A. Mematuhi perintah atasan dengan melaksanakan pengarahan mengumpulkan warga dan lain sebagainya. B. Berkoordinasi dengan kecamatan tersebut untuk menyusun rencana. C. Menyampaikan atau menginformasikan perintah ini kepada atasan langsungnya dan kemudian berkoordinasi dengan atasan langsungnya untuk melakukan eh, melaksanakan perintah lebih lanjut. C. Tidak melaksanakan perintah karena tidak sesuai wewenangnya. Dan itu jawaban A, B, C, D itu ada skornya masing-masing, Bu. Ketika dia di level ini ya bertingkah laku sesuai dengan mulai dengan fakta atau melakukan perintah ya, melakukan perintah, oh berarti dia
skornya yang paling benar ya, yang paling sesuai. Ternyata yang C eh, tadi ya berkoordinasi dengan atasan langsungnya. Dia sebagai pelaksana, apa yang dia lakukan? Dia koordinasi dulu. Dia tidak bisa langsung ke kecamatan untuk melakukan sosialisasi karena itu bukan tugas utamanya dia. Dia hanya sebagai pelaksana. Jadi yang benar adalah dia berkoordinasi kepada pimpinannya dulu, atasan langsungnya atau pejabat struktural di atasnya untuk berkoordinasi bagaimana baiknya dan lain sebagainya. Nah, itu soal SJT itu seperti itu, Bu. Dan kita sesuaikan dengan level indikator perilaku yang ada. Apakah dia Suci sebagai pegawai di bidang X apa dia setiap hari melakukan setiap hari Senin melakukan apel dan membaca kode etik. Tiba-tiba dia diajak temannya untuk eh, karaoke pada jam istirahat misalnya. Apa yang Anda lakukan ketika Anda sebagai Suci? Nah, dia berarti saya membaca kode etik tidak ingin melanggar aturan bla 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 ya. Dia jawaban A, menolak ajakan tersebut. B, karena jam istirahat maka dia mengikuti ajakan temannya. C, dia eh, meminta izin kepada pihaknya misalnya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan seharusnya? Ya, dia bertingkah laku sesuai dengan perkataan, sesuai dengan kode etiknya, ya dia seharusnya menolak itu. Nah, itu Bu. Jadi, Bu Helen itu salah satu contoh-contoh soal SJT yang bisa yang kemudian kita masukkan ke dalam soal-soal dalam metode lainnya itu seperti itu, Bu. Begitu, Bu. Contohnya seperti itu. Mohon maaf, mau menambahkan, boleh Bu? Enggak, saya masih Oh, mau silakan. tadi kan itu ya Bu ya. Berarti kan itu ada bentuk soal-soal kan. Nah, itu kan Ya. pembuatan soal itu bagian dari persiapan sebelum kita melakukan asesor. Nah, pertanyaan saya untuk menyiapkan soal itu bagian persiapan tuh masuknya ke dalam tugas administrator atau asesor pun juga ikut dalam yang menyiapkan soal-soal untuk asesmen itu asesor itu sendiri atau gimana ya? Izin Bu, kalau untuk metode assessment center, ya, untuk yang menyiapkan soal simulasi adalah administrator. Jadi bukan asesor. Asesor hanya mewawancarai, kemudian menjadi pengawas diskusi dan lain sebagainya. Untuk metode assessment center, untuk proposal writing, analisa kasus, in basket itu yang menyiapkan adalah administrator. Kemudian untuk situation judgment test tadi, ya kita menyusun soal ribuan, Bu. Sudah di masa-masa sebelumnya. Jadi kita menyiapkan soal ada ratusan atau ribuan, kemudian kita pilih ya dengan indikator-indikator tertentu. Kalau kami soal itu 135 soal ya, dalam satu indikator itu ada 5. Satu indikator. Apakah orang ini mampu mencapai indikator 1.1 itu dari 5 soal itu penuh semua apa enggak? Ketika penuh semua, nilainya sesuai semua. Misalnya skornya kita 4 semua, harus skornya 20. Maka dia indikator 1.1 nyampe. Itu nilainya full di situ. Tapi ketika dia salah satu mungkin ada satu jawaban yang nggak sesuai, berarti dia belum nyampe full indikator ini. Dia nilainya mungkin dari sisi persentase itu baru indikator 1.1. Level 1, indikator 1.2, 1.3. Belum ada 9 unsur kompetensi manajerial dan sosial kultural dikalikan dari jumlah itu. Makanya soalnya cukup sangat panjang seperti soal cerita itu tadi hanya contoh salah satu saja. Nah itu kalau dari sisi soal kita tim yang menyiapkan kalau yang SJT, tetapi yang assessment center yang menyiapkan soal, yang menyusun, merangkum dan lain sebagainya itu adalah administrator. Itu Bu. Oke, terima kasih penjelasannya, Bu. Ya, terima kasih sama-sama Bu Ellen pertanyaannya. Oke, mohon maaf Bu, nyambung pertanyaan Bu Helen. Ya, silahkan Pak Teddy ya. Pak Teddy Ya silahkan. Bu, Bu mendengar penjelasan Ibu juga tadi, berarti Bu baik ke poin
skor tertinggi tadi Bu ya, berarti kan itu kuncinya administrator Bu yang membuat ya kita asesor misal itu hanya mengawasi dan sebagainya tadi. Nah, kalau kita di posisi misal bisa lah kita ya kita yang di ACC kan bisa juga seperti itu. Nah, untuk nilai skor Bu itu kan berarti berbeda antar level Bu ya. Berarti untuk level yang ini jawaban tersebut mungkin tertinggi, kemudian untuk level tertentu justru jawaban lain yang tertinggi. Kan bisa begitu jadinya Bu ya. Kalau lihat penjelasan Ibu tadi. Iya, kalau kalau kita bicara level, otomatis level 1 itu angka penuhnya 1, Pak. Jadi level 1 angka penuhnya 1, level 2 angka penuhnya 2. Kalau Bapak punten Pak menyampaikan yang metode assessment center atau metode lainnya, Pak? Punten, Yang Pak Dir. metode lainnya tadi Bu, yang terakhir. Oh, Yang terakhir metode apa yang tadi? Yang terakhir ya, Bu, yang metode lainnya, yang metode situation lainnya. judgment test ya. Ya, Nah, benar seperti itu. untuk metode lainnya kami hanya berlakukan pada level 1 saja, baru level 1. Karena pertanyaan-pertanyaan kasuistiknya kita sesuaikan dengan level 1. Karena kenapa kami berlakukan metode lainnya untuk menyaring asesi apakah ini akan kita masukkan di metode assessment center dengan tujuan-tujuan selanjutnya untuk pengembangan karir dan lain sebagainya atau tidak gitu. Itu salah satu metode saringan saja. Nah, untuk penentuan nilai ya, penentuan nilai skalanya sama, Pak. Jadi level 1 itu kan angka penuhnya 1. Level 1 itu ada 3 indikator. Ya, indikator 1.1, 1.2, 1.3. Bentar. Kan enggak ya? Ah, enggak Eh, kelihatan ya? nggak kelihatan. Enggak kelihatan ya? Jadi level 1, misalnya tadi integritas, Pak. Integritas Ya, ada integritas 3 indikator. Ada 3 indikator. Indikator 1.1, 1.2, 1.3. Untuk menuju ke indikator 1 yang penuh, ya, kami membutuhkan 3 level ini penuh semua. Ketika dia menjawab soal, jadi satu indikator itu saya beri 5 soal. Indikator 1.1 itu 5 soal, sehingga satu soal berkaitan, bukan satu soal ya, satu kebutuhan informasi terkait integritas, saya membutuhkan 15 soal, Pak. Ketika 15 soal itu nilainya full semua, 4 semua, berarti kan dia harus memenuhi 60, nilai 60. Kemudian saya bagi lagi gitu loh. Itu juga 8 kompetensi manajerial dan sosial kultural lainnya sama seperti itu. Nah, untuk level penuhnya, otomatis level integritas itu dia harus satu penuh dengan ada pembagi-pembagian. Memang ada rumus-rumusnya Pak Punten. Saya mungkin terlalu detail nanti nggak apa-apa terlalu Bu. Ini panjang. general Betul? aja secara umum. Kayaknya kan besok Iya, memang ada materi itu seperti kayaknya. iya, baik Pak. Jadi eh, satu level integritas itu dia harus memenuhi pembagi full satu. Jadi ketika nanti misalnya ya si X itu integritas dari 3 atau dia full semua bagus semua 4 semua kali 5 kali 3 indikator itu bagus semua. Integritas 1, apa, komunikasi 1, kerjasama 1, sampai perekat bangsa 1, maka akan terkumpul 9 kan Pak. Nah dari 9 itu kita pembagi jadi 9. Dari 9 unsur yang dijumlahkan itu kita bagi 9 sehingga terkumpul 1. Dan 1 itu kita presentasikan dikali 100. Nilai total misalnya 9 bagi 9 kali 100 itu adalah job person match. Maka job person match-nya 100%. Ketika dalam salah satu level indikator itu ada beberapa jawaban yang tidak sesuai, tetapi ada nilainya semua ya, ada standar semua. Misalnya integritas ternyata dia hanya nyampe di angka setengah 0,5. Maka ketika dijumlahkan dia akan berjumlah 8,5 dibagi 9 unsur kali 100%, maka dia akan unsurnya 90% misalnya. Nah, itu
juga akan berpengaruh pada penilaian si orang ini. Oh, ternyata dia belum memenuhi level 1 nih, belum sesuai level 1 berdasarkan ya, bukan berdasarkan perilaku sehari-hari ya, berdasarkan situation judgment test yang kami susun. Itu sih Pak. Jadi ini hanya sebagai saringan saja begitu, salah satu pintu saringan untuk asesi itu akan kami arahkan ke mana. Apakah dia mau kami asesmen metode dengan metode assessment center, atau mungkin dia ternyata perlu pengembangan kompetensi yang lain. Dia harus didiklatkan apa dulu gitu. Kemudian kita uji lagi. Jadi seperti itu Pak, itu hanya sebagai salah satu metode apa ya, untuk memudahkan untuk kami mengambil keputusan sesuai levelnya ya, bukan keputusan terkait pengembangan karirnya gitu bukan. Oh iya, oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Teddy. Ya, kami kembalikan ke Mbak Maura. Silakan Mbak Maura. Baik, terima kasih Bu Ratri atas penjelasannya dan pertanyaannya dari Pak Teddy tadi. Semoga memuaskan ya Pak. Baik, kita beralih pada pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada yang masih ingin bertanya. Kalau tidak, kita beralih pada tugas kita selanjutnya, Ibu, Bapak. Gimana? Udah stop sampai di sini pertanyaannya atau masih ada pertanyaan yang baru? Cukup. Saya nanya, boleh nggak Bu? Boleh. Kan saya backgroundnya bukan PNS ya, jadi agak kurang paham ini mengenai Ini atas Ibu yang mana ya? Welan. Welan, Mbak. Oh, Boleh boleh. raise hand dulu, boleh, Ibu. silakan. Ya, resen dulu, Ibu. Oh ya, saya udah ngomong udah langsung aja. Jadi saya mau nanya, sebenarnya di ASN itu atau di PNS itu tuh nggak ada apa ya, performan tahunan gitu ya Bu. Kalau saya waktu di swasta itu tiap tahun itu kita ada namanya KPI, Key Performance Oh, iya. Indicator. Nah, itu yang menjadi acuan ya sebenarnya untuk bisa dibilang track record lah ya, untuk entah promosi, entah naik jabatan atau apa gitu. Nah, kalau untuk di ASN sendiri itu tiap tahun itu nggak ada KPI-nya ya untuk menilai kinerja tahunannya ASN. Bentar langsung menjawab ya Bu ya. Untuk di PNS di tempat kami ada SKP, sasaran kinerja pegawai, yang dinilai eh, tergantung ininya ya, tergantung pimpinan organisasinya. Kalau saya dengar di Kemendagri itu mereka bulanan, SKP-nya bulanan. Kalau di tempat kami SKP-nya setengah tahunan, 6 bulan sekali, kemudian semester kedua dan akhir tahun. Jadi ada semester penilaian 1, penilaian semester 2, kemudian penilaian tahunan. Itu untuk SKP di tempat kami. Kemudian yang kedua ada PAP, penilaian kinerja pegawai. Jadi ada sasaran kinerja pegawai, kemudian ada penilaian kinerja pegawai. Itu kita lakukan setahun, maaf, 2 kali dalam 1 tahun, maaf. Jadi per semester kami lakukan penilaian. Kemudian ada satu lagi penilaian yaitu kinerja yang kita lakukan per hari dan per bulan, gitu. Jadi kalau kami mengacu pada keputusan organisasinya sih Bu. Kalau kalau dari instansi pusat atau BKN mewajibkan sasaran kinerja pegawai SKP itu setiap periode, entah periode bulanan, tribulanan, semesteran atau tahunan. Kalau di tempat kami malah ada penilaian itu 3 itu tadi Bu. 3, ya, harian, bulanan, semesteran. Semesteran itu ada 2 sistem penilaian, kemudian ada semesteran sama tahunan. Itu seperti itu. Belum lagi untuk asesmen, kalau ini kita sesuaikan dengan tujuan khusus. Itu tadi Bu Ella. Nah, apa bisa dijadikan bahan juga nggak Bu ya untuk assessment dengan Bisa Bu, bisa dijadikan. Jadi bisa dijadikan dan itu kan kalau kalau asesmen itu, kalau kami melihat asesmen itu adalah cermin ya Bu ya. Cermin kinerjamu selama, contohnya ketika kita batas tahun terakhir ya 2 tahun terakhir selama kamu menjabat menjadi, misalnya saya sebagai kepala UPT penilaian kompetensi, dari sisi kompetensi
integritas, saya melihat kinerja saya selama 2 tahun terakhir ini dari sisi integritas apa yang saya buktikan, bisa buktikan. Dan itu juga bisa dituangkan dalam SKP, meskipun SKP ini kan core value-nya berakhlak ya Bu ya. Core value-nya berakhlak sehingga kita menyesuaikan dengan core value akhlak gitu loh, dari sisi informasi-informasi yang ada ya, dari sisi informasi yang ada. Meskipun berbeda eh, ya, berbeda isi ya, berbeda isi penilaiannya di sana. Kemudian kedua, untuk mengakomodir itu agar penilaian kinerja juga muncul, kemudian penilaian eh, PKP ya, ada SKP, ada PKP, ada asesmen. Nah, itu dituangkan dalam manajemen talenta kami, Bu. Jadi dalam 9 box grid management. Ditambah lagi ada kualifikasi pendidikan, ada riwayat kediklatan, ada keluar diklat, ada rekam jejak dan lain sebagainya. Jadi ada di situ semua. Dan itu merupakan penilaian another penilaian kinerja yang dilakukan di pemerintah Kota Jogja. Itu. Jadi mungkin kebijakan setiap daerah lain-lain, tetapi dengan sistem manajemen talenta nasional yang diterapkan, saya rasa sudah menjadi kewajiban untuk seluruh instansi untuk menerapkan ini. Meskipun mungkin standar atau mungkin unsur penilaiannya berbeda-beda ya. Ada mungkin asesmen 30%, kalau di tempat kami asesmen masih 40-50%. Kemudian SKP itu 50% yang sumbu Y-nya ya Bu, dibagi dengan PK pilihan kerja pegawai. Sehingga kalau eh, apa ini ya, kuadran 9 grid ya, dari sisi sumbu Y-nya SKP PKP, X-nya ada kediklatan, asesmen diklat, pendidikan, rekam jejak, disiplin dan lain sebagainya. Bobot presentasi aja berarti ya. Bagaimana Bu? Dibikin ini berarti bobot presentasi dari. Iya, iya, ada bobot-bobotnya. Betul Bu. Betul Bu. Satu lagi Bu terakhir, Ibu kan sudah pengalaman nih sebagai asesor. Pernah nggak ada kejadian nih yang di asesor itu dari hasil ya gimana ya? Kalau saya ngeliat kan sekarang itu di lapangan ya banyak banyak ya masih ada lah walaupun nggak banyak transaksional jabatan ya Bu ya. Jadi mungkin dia tahu kalau dia layak untuk untuk jadi, dia yakin dengan hasil asesmennya dia, tapi ternyata finalnya yang diangkat mungkin ya ada politiknya lah atau apa, jadi bukan dia yang itu, mungkin ada yang komplain atau apa atau gitu. Pernah nggak Bu ada kasus-kasus seperti itu? Eh, kalau kalau kami karena kami kerjasamanya dengan penyelenggaranya ya, sekali lagi kami tidak berhubungan langsung dengan asesi itu. Jadi ketika kami melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi JBT Pratama daerah X, kami tidak sama sekali tidak berhubungan dengan asesi. Karena itu juga menjaga profesionalitas, netralitas, objektivitas kami. Nah, kami hanya berhubungan dengan sekretariat atau timnya. Timnya dari sana, dari ketika sekretariatnya dari BKPSDM atau BKD-nya ya. Jadi kami melaksanakan koordinasi dengan tim dari BKPSDM. Nah, tim dari BKPSDM itu juga kami apa ya? Karena kami sesama BKPSDM, sehingga dari sisi apa ya mungkin ya, dari sisi jiwa korsa, istilahnya jiwa korsa kami juga kami mengacu pada tusi kami di BKPSDM. Sehingga ketika dari tim BKPSDM misalnya ada yang tanya ya, Bu, boleh nggak misalnya nilai ini? Saya nggak enak sih, Bapak itu sebenarnya bagus, tapi kok hasilnya jelek ya. Kami tentu saja sudah tidak bisa berkompromi dengan hal tersebut gitu loh. Jadi kami tetap sampaikan sebelumnya bahwa eh, kami apa ya, kami patuh pada ketentuan yang ada, kami juga menjaga integritas kami juga seluruh asesor SDM aparatur dan penyelenggara penilaian kompetensi juga mempunyai kode etik tersendiri gitu. Jadi eh, seandainya ada request-request tertentu, mohon izin ya, kami tidak bisa memenuhi dan bagi kami silakan bekerja sama dengan pihak lain, jangan bekerja sama dengan kami.
Itu yang kami sampaikan gitu. Tapi alhamdulillah selama ini kami tidak menemukan yang seperti itu, Bu. Jadi misalnya ada pesan nih, ada pesan ini nih, rasa mungkin jangan di kami deh, jangan di saya gitu. Jadi kok kami insya Allah saya selalu menjaga integritas kami dan rekan-rekan karena namanya bukan nama saya yang muncul, tapi nama instansi kami yang muncul gitu ketika kami tidak apa ya mematuhi ketentuan yang berlaku gitu. Gitu, Bu. Ya, makasih Bu sharingnya. Ya, sama-sama Ibu. Baik, masih ada pertanyaan atau kita cukupkan saja ya? Gimana? Sepertinya oh ya Iya, Bu. di chat ini ya ada Pak Dahnan, salam kenal Pak Dahnan. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, Oh boleh Bu. iya Bu Rina. silahkan. Siapa Iya, yang terima bertanya ya? kasih. Bu Rina. Bu Afrina. Oh, Bu Afrina, silakan Bu Afrina. Iya, terima kasih Bu Ratri, Mbak Mora. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bu, di antara peserta lainnya. Ya, ini Alhamdulillah ada tambah kesempatan ini juga tambah untuk sore ya. bertanya. Iya, mungkin menyambung juga dari pertanyaan teman-teman. Tadi mungkin ada Bu Sumita juga, ada Bu Dery, ada Bu We, Pak Teddy juga rekan kerja juga kami satu kantor itu, Bu. Mungkin Oh, yang saya pertanyakan di sini, Bu, ada dua posisi. Di sini pertama kami sebagai ASN berarti orang yang diakses gitu ya, Bu ya. Kemudian yang kedua, karena kami ini mengikuti pelatihan asesor, artinya bagaimana aktualisasi diri kami ke depan jika kami menjadi lulus asesor gitu, Bu. Nah, yang pertanyaan yang kami tanyakan, jika kami yang diakses, karena kami berada di bawah kementerian, begitu ya Bu. Nah, jabatan itu ada dua di kementerian itu. Kalau tidak jabatan struktural ya Bu, atau manajerial, itu jabatan fungsional. Nah, kebetulan kami di sini jabatan fungsional semua. Mungkin untuk menjadi struktural itu agak berat kalau di Kementerian Hipotekas ya Bu. Itu kan ke sekretariat Kementerian Kesehatan yang ada di vertikal di pusat begitu Bu. Nah, Eh, berarti kami untuk di ASES ini sebagai jabatan fungsional, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, apakah sistem asesmen kami ini dilakukan oleh asesor-asesor yang sudah ditentukan? Misalnya di Bengkulu kan ada ini Bu, ada lembaga koordin ini sebagai lembaga asesmen yang ada di Kota Bengkulu. Nah, apakah ini untuk Kementerian Kesehatan yang ada di Bengkulu bisa diakses oleh lembaga Korin Center yang berada di Bengkulu atau memang balik lagi ke kebijakan pusat begitu yang pertama Bu. Karena balik lagi ke aktualisasi diri kami ke depan kami pengennya kami bisa menjadi asesor bukan hanya untuk pemerintah daerah yang ada di Kota Bengkulu maupun kota-kota lainnya. Kalau bisa kami bisa seperti Ibu tadi, kalau tidak salah saya lihat materi Ibu tadi di Pemda Kota Jogja, di mana Ibu bisa melakukan akses baik di internal Ibu sendiri di Pemkot Jogja, bisa di eksternal, bisa di BUMD. Cuman saya belum melihat di situ apakah lembaga atau UPT di Jogja itu pernah melakukan akses di kementerian Ibu. Mungkin bisa cerita sedikit seperti apa, apakah memang ada bedanya. Mungkin itu dulu pertanyaannya Bu. Terima kasih. Mohon maaf kalau kebanyakan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bu Afrina. Jadi yang pertama ya untuk pertanyaan pertama, eh, ap- Ibu sebagai Ibu sebagai ASN ya di Kementerian Kesehatan gitu, eh, apakah Ibu bisa dilakukan asesmen oleh asesor swasta begitu ya? Jadi tidak hanya Iya. asesor ASN gitu. Jadi kalau menurut saya bisa Bu, bisa sepanjang dengan catatannya sepanjang lembaga asesmen swasta telah dilakukan akreditasi oleh Puspenkom BKN RI. Ketika Korin Center yang pada saat ini ya tadi Bu Korin juga menyampaikan bahwa saat ini sedang ada cara dengan Puspenkom untuk penilaian. Nah, ketika nanti proses penilaiannya dan penilaian dari Korin Center ini akhirnya mengerucut pada hasil bahwa Korin Center terakreditasi A, B, atau C ya. A, B, atau C itu membedakan level-level penilaiannya ya nanti.
proses penilaian kompetensi. Itu berarti dari lembaga Corin Center dapat melakukan asesmen kepada ASN, Bu. Dengan ya salah satunya dengan mengacu pada aturan peraturan Menteri Pan RB 38 dan PKBKN 26 sampai saat ini ya. Kecuali yang PKBKN 26 diubah itu nanti. Tapi untuk level-level jabatan, indikator-indikator yang sesuai tadi yang saya share ya, yang saya share screen tadi, indikator-indikatornya menyesuaikan indikator-indikator yang ada pada ketentuan aturan tersebut. Jadi, poin yang pertama adalah pengakuan kelayakan dari Puspenkom BKN RI. Yang nomor dua, mengacu pada standar penilaian kompetensi sesuai ketentuan peraturan menteri dan peraturan kepala BKN yang ada. Itu Bu, key-nya seperti itu. Jadi bisa melakukan asesmen bisa, tetapi juga dengan melihat levelnya. Jadi ketika penilaian kompetensi ibu ya, ibu kan JF, ibu JF ya, JF muda, Iya, kita JFT, Bu. JF muda, Madya. Eh, Kalau dosen itu berarti di lektor kepala Oh, gitu, Bu. oh iya ya, ibu Ya, dosen ya, ha, pinter. Ya ya, berarti nanti kalau setara dosen, misalnya saya, punten Bu, saya kurang tahu kalau tingkatan dosen ya. Kalau saya tahunya iya. guru, guru pertama, guru muda, guru madya begitu ya. Nah kalau guru muda hanya bisa dilakukan asesmen oleh lembaga yang terakreditasi A. Kalau guru Hmm, muda bisa B ya, B. Kemudian hmm, maaf, kalau terakreditasi A itu bisa dari madya, muda, pertama, pelaksana, PT bisa. Tapi kalau misalnya terakreditasi B, itu dia hanya bisa melakukan penilaian kompetensi sampai dengan muda, JF muda ya, atau jabatan struktural yang setara, pengawas, administrator begitu. Tapi kalau C ya, terakreditasi C hanya bisa melakukan kompetensi JF pertama ke bawah. Nanti mungkin saya menyesuaikan dengan tingkatan dosen ya, mungkin dosen muda. Saya kurang tahu dosen pertama, dosen muda, dosen asisten madya. ahli, Bu. Ya, Ya. kalau asisten ahli, asisten ahli mungkin setara dengan administrator ke atas gitu. Jadi terakreditasi A gitu ya. Nanti apakah nanti Corin Center Iya. contoh ya sebagai contoh Corin Center apakah dia terakreditasi A atau C maka menyesuaikan dengan itu. Ketika Ibu dosen kepala atau setingkat lektor mungkin hanya bisa diakreditasi oleh maaf dilakukan asesmen oleh lembaga yang terakreditasi A. Sehingga kalau nanti lembaga penilaian swasta dan swastanya itu terakreditasi C atau B, berarti belum bisa. Berarti Ibu harus mencari lembaga penyelenggara penilaian kompetensi dengan akreditasi A. Seperti itu, Bu. Jadi itu untuk yang pertanyaan pertama, kemudian yang kedua dari tadi ya, tadi eh, slide-slide yang saya sampaikan memang saya tidak memunculkan pernah melakukan asesmen di kementerian. Memang kami belum pernah, Bu. Belum pernah. Karena apa? Karena rata-rata kementerian itu punya lembaga asesmen sendiri, Bu. Itu yang pertama, Iya. rata-rata ya. Saya tidak bilang Iya. semuanya. Kemudian yang kedua, untuk kementerian, salah satunya malah lebih canggih, Bu. Kementerian Dalam Negeri itu malah pakai AI untuk Mm-mm. memindai seseorang, potensi Mm. seseorang itu malah punya. Jadi jauh lebih canggih daripada kami. Kemudian yang nomor dua, meskipun misalnya ya kementerian tidak mempunyai lembaga. Pernah ada beberapa kementerian yang minta ke saya, tetapi karena kami kebetulan jadwalnya pas tidak bisa apa dan fasilitasi, biasanya kementerian itu mengajukan penilaian kompetensi kepada BKNRI, Bu. Jadi kepada BKN, Badan Kepegawaian Negara. Karena mereka setara kementerian, Bu. Kalau Iya. kementerian asesmennya ke Pemda, kayaknya turunnya banyak banget. Meskipun Iya. kategorisasi kami A. Meskipun kategorisasi kami A, tetapi mungkin dari sisi kementerian terlalu jauh. Karena kami juga
apa ya, untuk menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan kementerian, maka akan banyak sekali hal yang harus kami pelajari untuk hanya menyusun soal analisa kasus. Itu juga Ya. kesulitan kami. Jadi kami memang kebetulan juga belum pernah melakukan kepada kementerian, tetapi kalau ASES kami dimintai bantuan untuk menjadi asesor untuk mewawancarai asesi dari kementerian, sering, Bu. Jadi Oh, kalau sebagai asesor, ya, saya berikan catatan. Kalau ya. sebagai asesor, maka eh, dapat ya, dapat bisa dan sesuai kan kami mempunyai satu asesor madya yang dia kebetulan berpengalaman di banyak instansi dari Aceh sampai Papua gitu. Jadi Oh dari ya. sisi kan kemudian asesor-asesor muda kami juga sering sekali dimintai bantuan oleh BKNR untuk melakukan asesmen ke seluruh Indonesia, ke seluruh instansi, baik itu kementerian maupun non kementerian gitu Bu. Dari sisi makanya Baik, kami Bu. tidak cantumkan di situ. Kami tidak Mm-mm. sebagai penyelenggara, tetapi kami mengirimkan asesor saja. Balik lagi berarti kebijakan dari kementerian masing-masing ya Bu, apakah mau Betul. menggunakan lembaga, cuman untuk berdasarkan pengalaman, untuk kementerian sendiri biasanya pakai lembaga yang ada di BKN, kan gitu ya Bu, kesimpulannya ya Bu. Baik, Bu. Mungkin pertanyaan selanjutnya sedikit lagi, Bu. Saya penasaran. Tadi kan Pemda Kota menggunakan UPT ya, Bu, untuk melakukan akses di daerahnya itu sendiri. Apakah pernah Pemda Kota itu sendiri, Jogja itu sendiri, untuk menggunakan asesor dari lembaga lain, Bu? Maksudnya, apakah ada peluang bagi kami Kota Bengkulu mungkin barteran mengakses orang Jogja, mungkin seperti itu Bu, ke depan? Bisa juga Bu, bisa juga Mm-mm. gitu, bisa, sangat bisa sekali karena salah satu contoh tadi Bu, jadi asesor dimintain bantuan oleh BKN pusat untuk mengakses dari Aceh sampai Papua dan itu bisa sekali dan ketika eh, kualifikasi ya, kualifikasi dari pengalaman, kemudian diklat-diklat ya, kompetensi kediklatan, kemudian eh, bersangkutan ya. Jadi ya kalau bisa saya bilang ya kompetensi bersangkutan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh BKN bisa juga karena asesor kami itu juga asesor panggilan Bu. Asesor panggilan itu dipanggil Iya, Bu. kemana-mana gitu. Jadi Iya. salah satu contoh misalnya BKN Kanrek wilayah Kalimantan kekurangan asesor yang minta ke kami dikirim ke Kalimantan sana gitu. Jadi sering sekali dan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu sekalian para asesor juga bisa seperti itu Bu. Amin, amin Bu. Semoga kami bisa Bu seperti itu. Ya, Terakhir ya Bu, mungkin satu lagi. ya. Tadi ada instrumen yang Ibu buat dari UPT Jogja itu dalam bentuk aplikasi Bu. Kalau tidak salah tadi di awal Ibu cerita. Apakah aplikasi yang dibuat itu untuk instrumen isinya itu bisa kami adopsi Bu sebagai contoh pada saat kami melakukan akses di daerah lain begitu? Eh, jadi begini Bu, kalau untuk aplikasi yang eh, ter terdata di pemerintah Kota Jogja itu tidak murni kami BKPSDM, tetapi itu masuk di ranah eh, Kominfo, Bu. Jadi kami Oh, selaku user, kami mengajukan proses ya, pengajukan permohonan kepada eh, apa Dinas Kominfo untuk menyusun ini dengan proses alur seperti ini, proses bisnis seperti ini, kemudian rapat berkali-kali, koordinasi berkali-kali untuk satu aplikasi sehingga aplikasi itu dimiliki oleh pemerintah Kota Jogja, Bu, bukan dimiliki saya. mm-mm. Karena kami juga Oh sebagai ya. user, kami sebagai dan kami terpusat. Punten mungkin berbeda dengan instansi-instansi lain yang mungkin bekerja sama dengan programmer swasta ya. Tapi kalau kami untuk menjaga hak cipta kami ya di pemerintah Kota Jogja, maka itu akan menjadi aset dari pemerintah Kota Yogyakarta dalam hari ini melalui Dinas Kominfo. Sehingga Oh kalau ya. misal dibilang kami, bagaimana Bu kalau kami adopsi kalau kami pengajuan permohonannya ke pemerintah Kota Jogja aja, Bu. Karena Hmm. saya pribadi, tidak mempunyai wewenang. Karena semuanya dihandle oleh Dinas Kominfo. Salah satu contoh ketika kami melakukan penilaian kompetensi, kemudian peserta-peserta mengalami kesulitan, Bu, ini kok nggak bisa disimpan ya? Ini kok muncul seperti ini, ada error, dan lain sebagainya. Kami langsung koordinasi ke Kominfo, bukan kami yang bisa membenahi, Bu. Ya. Karena kami Ya. user, kami selaku Oh ya. instansi
di bidang kepegawaian kami ada user. Kami tidak mempunyai programmer di UPT saya. Jadi kami Oh, koordinasinya langsung. Jadi ketika ada yang melakukan adaptasi, oh ya silakan koordinasi dengan baik. pemerintah Kota Jogja dalam hari ini Dinas Kominfo. Kalau kami, Artinya aplik saya user, Iya, artinya kami aplikasi yang user. dipakai tadi itu yang dimiliki oleh Pemda berarti kayak media centernya gitu ya Bu ya, kayak smart city kota gitu ya Bu ya. Iya, jadi kami mempunyai apa ya tampilan apa seperti ini ya. Saya contohkan. Kami punya Jogja Smart Service ya. Jadi salah satu contoh. Oh, apa ini? Share screen. Kami share screen. Ya, seperti ini Bu, sudah terlihat ya Masih seperti ini. masih Ya. masih loading Bu. Oh, masih loading. Ah ya udah. Ah Nah, ya. seperti ini Bu. Jadi ini setiap pegawai mempunyai ini ya. Di sini ada banyak sekali aplikasi, tapi karena ini saya belum masuk, saya coba masuk. Ya. Nah, Oh, berarti tetap melalui akun ya Bu. ya ada akun pegawai tersendiri Bu. Jadi kita Hmm. mempunyai seperti ini dan semua aplikasi terpusat pada seperti ini. Namanya Jogja Smart Service seperti Smart City begitu Ya, smart dalam city gitu ya satu Bu. ya dalam Hmm. dalam satu aplikasi. Sebentar, saya harus pakai handphone ini. Codingnya jadi seperti ini termasuk juga aplikasi e-assessment kami yang bisa diakses. Kalau yang ini Bu, tampilan seperti ini diakses oleh seluruh penduduk Kota Jogja. Jadi Mm-mm. ada kampung wisata, ada pengaduan dan lain sebagainya. Kalau Hmm. kalau aduh maaf ini kok lama sekali ya loadingnya. Bentar saya scan dulu. Jadi item-item yang diuji kompetensi tadi itu ada di dalam sini ya Bu, Ada gitu di sini maksudnya. Bu. Maaf Bu, Oh, ini sepertinya saya kok nggak bisa ya buka nggak ya. apa-apa. Maaf agak lama ini soalnya. Ya, contohnya seperti ini sih Bu. Jadi Ya, seperti ini. Eh, oh ya, sudah masuk Bu. Nah, seperti ini. Eh, maaf sebentar lagi. Nah, seperti ini sudah masuk akun saya. Ya, jadi iya di Bu. sini ada e-office, kinerja, ada Mm-mm. presensi, Nah, simpek. Salah mm-mm. satunya ada e-assessment. Ada Hmm. assessment. Nah, ini e-assessment karena saya adminnya, jadi tampilan saya berbeda dengan Mm-mm. tampilan pegawai, Bu. Oh iya. Jadi Mm-mm. saya berbeda, saya hanya menyusun sekian puluh kegiatan. Ini kegiatan kami, Bu. Tahun Oh 2025 iya. aja udah ada ratusan, udah ada puluhan seperti ini. Iya. Ya, seperti Jadi ini. eh, jadi terekam ya Bu secara digital tanpa harus Ya, secara lagi itu tertulis ya Bu ya. ya, Bu. Jadi seperti ini. Kemarin barusan ada penilaian kompetensi pejabat administrator, ya, sebelumnya Mm-mm. apa-apa. Jadi dalam satu bulan aja saya ada satu, Ya dua, jadi tiga, banyak. empat, lima, enam. Ada 6 kegiatan Bu satu bulan itu luar biasa. Nah ini jadi Iya, Mas. seperti ini Bu, seperti ini contoh Mm-mm. sedikit, ya, contoh sedikit saja Iya. untuk apa aplikasi kami ya. Jadi ada banyak di sini ada Simpek, ada cukup banyak Bu Ya, aplikasinya siap. ya. Nah, seperti ini Mm-mm. muncul seperti ini sehingga kalau misalnya mau mengadaptasi, saya rasa Iya, ini semua bisa ya Bu input. Tapi kerjasama jadi dengan Pemda silakan ini sepertinya Bu. ya silakan hubungi Dinas Kominfo Terima kasih Bu. saya. Setidaknya kami ada gambarannya seperti apa kalau dalam bentuk aplikasi nanti. Kalau memang nanti
bisa lulus gitu Bu. Amin. Ya, ya, Terima kasih silakan. Bu. Sama-sama, Ibu Afrina. Silakan Mbak Maura. Baik, alhamdulillah banyak sekali pertanyaannya. Itu menunjukkan bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak di sini tinggi sekali ya, penasaran dan tingkat ingin lebih tahu tentang dunia apa nih tadi pembahasannya Perasesoran Mbak. asesor. Baik, selanjutnya kita tutup ya untuk pertanyaan atau masih ada pertanyaan? Udah aman ya. Baik, selanjutnya sebelum kita ada tugas Ibu Bapak, kita sesi dokumentasi dulu ya. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang bisa on cam, silahkan on cam. Kita tag foto. Oke, bisa dipandu sama Mas Rozak. Ya, Mas Rozak. Baik, Bapak Ibu, kita akan foto dalam hitungan 1, 2, 3. C ya, Bapak Ibu. Kayaknya Iya. kayak yang pertama ya, Ibu, Bapak. Oke, 1, 2, 3. Gak bebas, gimana? Gak bebas. 1, 2, 3. Oke, Sekali terima lagi, kasih Bapak Mas Ibu. Rozak. Sekali lagi, Mas Rozak. Jempolnya belum. Jempol. Dan Koha. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mas Rozak. Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita udah di penghujung acara di hari ini ya. Besok semoga kita dapat melanjutkannya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk tugasnya Ibu dan Bapak, kita ada tugas untuk membuat CV dan mengisi form kritik insiden. Dan di mana nanti saya akan mengirimkan formnya, silakan Ibu dan Bapak isi ya. Dan untuk deadline-nya itu di jam 8 tanggal 22 besok ya, Ibu dan Bapak. 8 pagi apa 8 malam, Mbak? 8 pagi, Pak. Ibu. 8 pagi, Ibu. Oke, masih ada pertanyaan? Udah? Udah ya, Ibu dan Bapak. Nanti saya kirimkan untuk formnya. Silakan nanti dikumpulkan di jam 8 pagi besok tanggal 22. Nah, untuk terakhir, saya ingin bertanya dari Ibu dan Bapak di sini. Karena kan saya mendata ada yang offline dengan online. Nah, untuk yang belum mungkin ya, belum sempat Ibu dan Bapak menjawab pesan dari saya yang chat pribadi. Nah, untuk nama yang saya sebutkan nanti saya tanyakan ya. Atas nama Dr. Miratul Haya ada di sini. Mbak Mira, Mbak Mira. Mbak Miranya lagi di perjalanan, Mbak, karena dari Bogor Oh, ke oh ya, Bengkulu. oh ya udah izin tadi ya. Mm-mm. Untuk nama Ibu Susiwati. Ya Mbak, itu untuk hari Sabtu saya hadir. Ya oke. Ya ini di tanggal 23 nanti ya Ibu Bapak. Oke. Ya, pertanyaan saya tidak jelas. Nah terus Ibu Wewet. Ibu Wewet. Ya, siap Mbak Maura. Insya Allah saya hari Sabtu hadir, Mbak. Insya Allah. Terima kasih Bu Iya. Wewet. Baik untuk Ibu Dalija. Pak Kayaknya Dalija. Bapak deh, Pak Dalija kayaknya. Pak Oh, Pak Dalija. Dalija, Mbak Mora. saya menjawab pesan beliau juga Ibu soalnya. Maaf ya Pak. Gimana Pak Dalija? Pak Dalija? Tanggal 23 Pak Dalija gimana? Apakah bisa offline? Mungkin ada kendala ya. Kalau Ibu Dokter Andes Nihlatin,
bisa hadir di tanggal 23 Sabtu. Oke, belum ada Saya info. di Bangka, Mbak, jadi online ya. Nah, Oh iya, baru ingat, Ibu ini latihan dari Bangka. Oke, ya, ya Bu. ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak atas partisipasinya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku sebagai pemandu kegiatan kita pada pelatihan Asesor Assessment Center pada hari ini, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga dimaafkan dan semoga Allah meridhoi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maura. Terima kasih Mbak Maura dan izin Terima Bapak kasih Ibu Bu Terima kasih Ratri. Bu Ratri. sama semangat 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 Bu lanjut Ratri. pelatihan assessment center semoga Ya. lancar Terima semuanya. kasih Bu Ratri. Amin. amin ya Amin. rabbal Terima alamin. kasih Ya, Mbak Ratri. ya sama-sama. Terima kasih Mbak Mora. Terima kasih Terima teman-teman kasih Mbak semuanya. Deli Sampai dan ketemu Izin. besok. Li. Mau Assalamualaikum ketemu warahmatullahi besok. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, izin semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kayak mau keluar terakhir ya. Terima kasih Mbak Maura. Ya, sama-sama Ibu. Iya, Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum. Izin, Li. aku ini baru nyampe rumah. Pak Dalija, Pak Dalija udah keluar lagi ya, tadi belum dijawab. Ya udah Iya, deh, nanti tak CP aja. Oke Pak, izin ya Pak. iya. Sampai jumpa besok. Dadah Pak. Aku Dadah. online nih. Baik ya Pak, saya akhiri sesinya ya Pak. Terima kasih sudah datang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.